Ya, selamat siang sahabat jaringan telusur bersama Ibu Anggraini. Nah, nanti lebih detailnya, lebih dalam lagi mungkin bisa dijelaskan. Nanti kita akan berbincang-bincang secara lebih mendalam mengenai ketenaga kerjaan ya. Nah, mungkin kita kasih kesempatan untuk perkenalan ke Ibu Anggraini. Ya. Oke, selamat siang. Ya, saya Anggriani Haryani Putri. Saya adalah dosen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Keahlian saya expertnya adalah ketenaga kerjaan dengan hukum pidana. Gitu. Ya, kebetulan saya kemarin sudah menjadi narasumber dalam kegiatan media telusur juga. Gitu. Ya, baik. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Anggraini ya, beliau ini memang ahli ya hukum ketenagakerjaan ya dan pidana. Dan kemarin memang kami sebagai informasi sempat menjalankan atau melaksanakan seminar dan diskusi ya. Dan nah Bu, kita ingin dengar pandangan-pandangan dari Ibu lebih ya mungkin lebih dalam lagi ya terkait dengan kan ini masa pandemi ini, pandemi COVID-19 kan ya tentunya ada yang mengalami yang namanya PHK ya, yang mungkin yang mereka sudah karyawan tetap ya seperti itu ya. Nah ini pandangan Ibu seperti apa kira-kira untuk solusi dan antisipasinya kalau dari perspektif ahli ketenagakerjaan, ahli hukum ketenagakerjaan. Ya. Oke, kemarin saya sudah pernah bahas juga ya, tapi kali ini saya bahas lagi bahwa kalau untuk antisipasinya itu memang harus ada kebijakan. Memang kebijakan apa? Kebijakan dari perusahaan agar perusahaan itu bisa mengamankan tenaga kerjanya. Bagaimana caranya? Apakah dilakukan work from home dengan pembayaran gaji mungkin disesuaikan, penyesuaian. Namun kalau untuk solusi sendiri, kalau memang mereka sudah mengalami PHK, ya mereka setelah mendapatkan hak-haknya, ya setidaknya mereka bisa menggali potensi dari dirinya mereka sendiri. Contohnya menjadi entrepreneur, ya kan? Karena apa? Pemerintah juga sebenarnya membantu adanya entrepreneur, yaitu dengan memberikan dana bantuan untuk UMKM. Jadi silakan mengeksplor, jangan mencari pekerjaan tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk suatu hal yang sesudah dia di PHK. Namun untuk bagi karyawan-karyawan yang masih bekerja nih, gimana caranya supaya win-win solution. Jangan sampai perusahaannya tutup atau perusahaan mengambil jalan ya sudah kita PHK saja gitu. Tolong kinerja juga harus ditingkatkan. Kalau work from home ya benar-benar kerjakan tugas yang baik gitu kan. Terus kalau misalnya memang dia harus menerima terjadi ya ada pemotongan atau ada pengurangan, ya diterima dulu karena memang ini semua era ini tidak ada yang mengharapkan, ya kan. Semua ini adalah kalau dibilang force major ya force major. Nah, jadi harus sama-sama mengerti semua pihak. Jadi sebenarnya tadi disinggung dengan force major ya Bu ya, memungkinkan untuk terjadi PHK Bu, seperti itu. Kalau ditanya memungkinkan atau tidak, ya memungkinkan, ya memungkinkan. Namun tidak serta merta. Ada alasan-alasan yang bisa membuat perusahaan itu boleh mem-PHK. Ya salah satunya mungkin perusahaan akan melihat kinerja dari siapa? Tenaga kerja yang tidak produktif. Kalau untuk tenaga kerja yang tidak produktif, mau dalam kondisi apapun, pasti ini akan diperhitungkan. Tuh, misalnya udah pasti dia datangnya telat, udah pasti dia nggak masuk dalam 1 bulan tuh pasti ada nggak masuk. Nah itu pasti akan diperhitungkan. Tapi kalau misalnya kita langsung bilang force major, potong semuanya, itu kalau memang perusahaannya tutup. Tapi kan tutupnya perusahaan itu harus ada pembuktiannya gitu. Oh, jadi ya tidak ujuk-ujuk ya Bu ya. Nah, bagi yang mengalami nih mungkin ya di luar sana kita belum mengkaji lebih jauh, tapi bila mana ada yang mengalami PHK sepihak itu pernah nggak sih Bu seperti itu gitu? Nah,
ini menariknya nih kalau berkaitan dengan PHK sepihak itu saya harus bukan lagi bilang sering, tapi memang biasanya memang diawali dengan PHK sepihak. Nggak ada PHK yang mereka ajak negosiasi dulu. Makanya kemarin pada saat seminar saya jelaskan bahwa harusnya ada bicara dulu, diskusi dulu, agar jangan terjadi ketika mereka di PHK, mereka demo, mereka mengajukan ini itu, lalu mereka sudah win-win solution, ini PHK karena apa, ada alasan-alasannya, ya itu mungkin sama-sama legowo istilahnya. Kalau misalnya PHK sepihak itu pasti ada. Jadi memang itu ada ya Bu ya, seperti itu. Nah ini mungkin sedikit kita ingin tahu nih, karena kan ya, keahliannya Bu ya, terkait dengan Omnibus Law ini seperti apa sih Bu, sehingga menjadi ya di luar sana kita tahu sendiri ya, situasi menjadi perhatian ya gitu ya. Mungkin kita ingin dengar sedikit wawasan terkait dengan Omnibus Law Bu. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau kita bicara Omnibus Law, waduh ini isunya hangat banget ini. Ya. Kenapa? Ini akan menjadi suatu pemikiran panjang khusus ini untuk ketenaga kerjaan. Walaupun di dalam Omnibus Law itu tidak hanya ketenaga kerjaan, banyak sekali investasi, ada investasi, ada perizinan UMKM, ada zona ekonomi, macam-macam di situ. Tapi menjadi titik tolak itu sebenarnya adalah yaitu ketenaga kerjaan, karena banyak pihak yang terlibat di situ. Nah, kenapa kok demo? Karena banyak yang tidak paham sebenarnya. Sosialisasi belum dilaksanakan bisa jadi main ketok palu tapi sosialisasi belum. Seharusnya kan dilakukan sosialisasi juga sehingga semua pihak tahu. Nah, memang banyak perubahan yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 13 dengan Omnibus Law ini. Salah satunya mungkin yang berkaitan dengan hak cuti untuk haid, hak cuti melahirkan, itu kan yang ramai diperbincangkan. Sebenarnya gini, Omnibus Law mungkin tidak mengatur, ya kan? Tapi kalau seandainya boleh merujuk pada undang-undang sebelumnya, itu mungkin baik. Atau ada solusinya lagi sebenarnya. Solusinya adalah pihak pemberi kerja bisa membuat perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja yang lebih baik daripada undang-undang yang ditentukan. Boleh itu seperti itu, boleh. Justru seharusnya itu yang tempuh ya. Betul. Jadi pemerintah menentukan itu bukan ditentang, dijalankan apa bisa dibuat lebih baik. Itu yang seharusnya dilakukan. Jadi apa? Nggak miss. Jadi win-win solution buat semua. Investor, PMA nggak pergi. Indonesia aman. Negara kita tenaga kerjanya juga aman. Itu dia yang kita cari, aman. Iya, kondusivitas berarti ya Bu ya. Jadi memang sebenarnya ada kekhawatiran itu ya Bu ya, poin-poin yang tadi itu ya. Betul. Nah ini Bu, mungkin kita ingin dengar harapan dan pesan-pesan bagi tenaga kerja yang saat ini masih bekerja. Dan selanjutnya mungkin pandangan Ibu dan harapan bagi pengusaha dan juga pemerintah. Nah, oke. Nah ini. Nih ya, kalau buat saya pekerja, saya juga pekerja. Jadi kita sama-sama pekerja. Saya berharap pekerja di Indonesia ini, yuk kita sama-sama bangun Indonesia, legowo dulu. Kondisi ini memang kondisi yang tidak diharapkan oleh semua orang. Pemerintah juga tidak mengharapkan, pemberi kerja juga tidak mengharapkan. Kita bekerja aja dulu, dan buat yang masih bekerja, semangat bekerjanya. Kalau buat saya sih ke depannya tunjukkan apa yang kita berikan, jangan minta apa yang belum kita berikan. Sebagai pekerja seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk pengusaha, tolong pengusaha juga jujur sebenarnya. Kalau memang memiliki kemampuan untuk membayar, ya bayar haknya pekerja. Jangan ikut-ikutan dengan pihak pekerja yang tidak mampu gitu. Jadi harus kita sama-sama jujur di sini. Semua orang membutuhkan, ya kan? Kalau untuk pemerintah, saya berharap sih pemerintah bisa lebih bijak mungkin. Ketika membuat suatu peraturan, pemerintah langsung yuk sosialisasi. Kami siap
kalau misalnya kami sebagai akademisi, kami sebagai praktisi, misalnya pemerintah memang membutuhkan bantuan dari kita yang bekerja sama dengan media, kami juga siap misalnya untuk sosialisasi. Karena itu menjadi titik tolak yang penting. Undang-undang dibuat harus ada sosialisasi. Kalau enggak nanti semua orang nggak tahu ini undang-undang apa. Akhirnya ikut-ikutan demo. Gitu sih kalau buat saya. Oke. Ya, karena kan pandangan-pandangan Ibu kan sangat juga dibutuhkan dan tentu diharapkan karena sebagai akademisi, sebagai praktisi ya. Nah, jadi beberapa hal sudah kita gali, informasi ya, pandangan-pandangan dari Ibu Anggraini ini sangat edukatif ya. Nah, harapannya semakin sukses Bu, sehat selalu dan mungkin ada himbauan terkait dengan protokol kesehatan Bu ke masyarakat nih. Ini penting banget ini. Ya, jangan lupa tetap terapkan 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu wajib. Kenapa? Kesehatan itu bukan buat orang lain tapi untuk kita sendiri. Gini. Oke, sebenarnya singkat banget ya, tapi kita sudah dapat ilmu, wawasan ya dari pandangan-pandangan Ibu Anggraini. Terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya sangat padat ya, tapi masih memberi sedikit waktunya untuk kita berbincang-bincang di pagi hari menjelang siang ini. Jadi kita ada di Tugu mana ini Bu ya? Ini Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi ini. Oh iya, jadi ada monumen perjuangan rakyat ya Bekasi. Betul. Jadi pembuatan monumen ini diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka memperingati HUT ke 101 apa ini? 101 RI ya. Dan HUT ke-5 Kabupaten Bekasi dan diresmikan pada kayaknya berarti bukan 101 ke-10 berarti ya. Iya. Indonesia nih. Kabupaten Bekasi ya, HUT ke-5 Kabupaten Bekasi dan diresmikan pada 5 Juli 1955. Nah, pembuatannya berkaitan dengan beberapa peristiwa yang terjadi di Bekasi, diantaranya peristiwa bulan Agustus ya tadi ya. Betul. 1945 dan peristiwa awal Februari. Jadi sebenarnya 1950. Bekasi ini jadi satu. Jadi jangan heran kenapa kok tulisannya kabupaten. Iya. Jadi satu, kota dan kabupaten tuh dulu jadi satu. Oh, seperti itu ya. Itulah Bekasi. Jadi ada monumen ini. Ini salah satu monumen aja sebenarnya. Iya, dari mungkin, sekian banyak ya. Kita bisa lihat lagi nanti monumen Iya, yang oke, lain. siap. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas mengenai ini ya, sejarah ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Anggraini. Salam sukses selalu kepada keluarga. Salam ya Bu ya. Iya. Ya.